Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ahmad Zaki, yang dimana kita akan melanjutkan materi tentang matriks dan sekarang sudah sampai di subbab determinan dan inverse matriks bagian ketiga, yang dimana akan membahas ordo 2x2 dan ordo 3x3. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami konsep determinan dan inverse pada matriks bujur sangkar. Yang kedua, menghitung determinan dan inverse matriks pada ordo 2x2 dan 3x3 dengan benar. Pengertian determinan matriks. Determinan matriks A didefinisikan sebagai selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Nilai determinan ini sangat berguna dalam berbagai operasi matematika, termasuk dalam mencari inverse suatu matriks. Determinan dari matriks A dinotasikan dengan det A atau mutlak A, nilai dari determinan suatu matriks berupa bilangan real. Determinan matriks ordo 2x2. Misalkan matriks A itu berelemen A, B, C, dan D, yang dimana AD adalah itu diagonal utama dan BC itu dinamakan diagonal sekunder. Rumus determinan adalah det A sama dengan A dikali D dikurang B dikali C. Ini untuk determinan ordo 2x2. Perhitungan determinan sangat sederhana dan menjadi dasar untuk memahami determinan matriks berordo yang lebih tinggi. Contohnya, jika matriks A sama dengan 2, 3, 4, dan 6, cari determinan matriks A. Jawabannya, det A sama dengan A dikali D dikurang B dikali C, sama dengan 2 dikali 6 dikurang 3 dikali 4, yang dimana itu 12 dikurang 12, hasilnya adalah 0. Jadi det A dari matriks 2, 3, 4, 6 bernilai 0. Lanjut determinan matriks ordo 3x3. Untuk matriks 3x3, determinan dihitung dengan metode ekspansi kofaktor atau aturan Sarus. Meskipun perhitungannya lebih panjang, prinsip dasarnya tetap mengikuti pola dari matriks 2x2. Ini kita menggunakan aturan Sarus terlebih dahulu. Aturan Sarus digunakan khusus untuk matriks 3x3 dengan menyalin dua kolom pertama di sebelah kanan, lalu menjumlahkan hasil kali diagonal dan mengurangkan hasil kali diagonal balik. Nah, di sini ada matriks A berordo 3x3. Dapat dituliskan A11 untuk baris pertama dan kolom pertama, A12 baris pertama kolom kedua, A13 dan seterusnya sampai A33. Nah, di sini rumusnya itu kita mengambil dua kolom pertama itu dari A11 dan A12 itu sampai ke bawah sampai A31 dan A32. Nah, taruh di sebelah kanan dan kemudian untuk mencari hasil determinan matriks 3x3 itu kita dapat menggunakan cara dari A11 sampai A33. Kita tarik garis ke bawah itu nanti bernilai plus. Maksudnya nanti ditambah dan selanjutnya. Dan jika tandanya ke atas dari A31 sampai A13 itu nanti dikurang. Jadi rumusnya seperti det A sama dengan A11 dikali A12 dikali A33 ditambah A12 dikali A23 tambah A31 tambah A13 dikali A21 dikali A32. Nah, baru dikurang A31 dikali A22 dikali A13 dan seterusnya sampai A12 yang terakhir. Oke, contoh, tentukan determinan matriks A 214, 421, 513. Nah, jawabannya adalah kita langsung mencari jawabannya. Jawabannya itu berarti 2 dikali 2 dikali 3 ditambah 1 dikali 1 dikali 5 ditambah 4 dikali 4 dikali 1
2 dikali 2 dikali 3 ditambah 1 dikali 1 dikali 5 ditambah 4 dikali 4 dikali 1 dikurang 5 dikali 2 dikali 4 dikurang 1 dikali 1 dikali 2 dikurang 3 dikali 4 dikali 1 sama dengan 12 ditambah 5 tambah 16 dikurang 40 dikurang 2 dikurang 12. Hasilnya adalah negatif 21. Next, kita menggunakan ekspansi kofaktor. Ekspansi kofaktor adalah metode untuk menghitung determinan matriks persegi n dikali m dengan menguraikannya berdasarkan baris atau kolom tertentu. Oke, di sini ada keterangannya. Untuk menentukan nilai dari kofaktor, di sini ada tambah, dikurang, tambah, kurang, dan seterusnya seperti papan catur. Oke, contohnya matriks A mempunyai elemen 2, 1, 4, 4, 2, 1, 5, 1, 3. Yang dimana matriks ini ternyata mempunyai determinan negatif 21. Coba buktikan menggunakan ekspansi bahwa determinan A sama dengan negatif 21. Oke, di sini rumusnya berarti determinan A sama dengan A11 dikali minor 11 ditambah A12 dikali minor 12 ditambah A13 ditambah minor 13. Oke, dengan cara determinan A di sini kita tahu kalau kofaktornya adalah A11 adalah 2 dan kemudian minor. Kalau minor ini dengan cara kita gampang untuk minor 11 berarti kita menutup baris 1 dengan tangan agar lebih mudah dan kemudian kolom 1 dengan jari kita yang satu lagi agar lebih mudah. Kemudian sisa elemennya itu menjadi minor sebuah matriks 3 kali order 3 kali 3 dan seterusnya. Di sini ada 1 2, kofaktornya negatif 1 karena kenapa nilai 1 menjadi negatif? Karena pola yang tetap untuk menyelesaikan suatu determinan matriks menggunakan ekspansi kofaktor. Dan kemudian A13 dikali M13. Oke, tinggal dimasukin 2 dikali matriks 2 1 1 3 dikurang 1 dikali 4 matriks 4 1 5 3 ditambah 4 dikali minor 1 3 yaitu 4 2 5 1. Dan determinan A mendapatkan. Dan di sini dengan cara mencari determinan 2 kali 2. Jadi 2 dikali 3 dikurang 1 kali 1. Berarti 2 dikali 5 dikurang 1 dikali 7. Karena 4 kali 3 itu 12 dan 1 dikali 5 itu 5, berarti 12 kurang 5 itu 7 ditambah 4 dikali negatif 6. Karena 4 kali 1 itu 4 dan 5 dikali 2 itu 10. 4 dikurang 10 adalah negatif 6. Sehingga hasilnya adalah negatif 21. Jadi sesuai dengan apa yang ada pada contoh. Jadi sesuai dengan apa yang ada di soal, berarti ternyata terbukti menggunakan ekspansi kofaktor. Next, adjoint matrix. Di sini adjoint matrix atau adjugate adalah transpose dari matriks kofaktor suatu matriks persegi dinotasikan sebagai adjoint A. Jika matriks A, B, C, D, maka adjointnya adalah D, negatif B, negatif C, A. Contoh, jika matriks B 5, 3, 1, 2, maka adjoint B 2, negatif 3, negatif 1, 5. Nah, lanjut pengertian inverse matrix. Inverse matrix adalah kebalikan dari suatu matriks sehingga jika matriks A dikalikan dengan A inverse akan menghasilkan matriks identitas. Inverse hanya ada untuk matriks bujur sangkar yang tidak memiliki determinan 0. Syarat matriks memiliki inverse adalah suatu matriks hanya memiliki inverse jika determinannya tidak sama dengan 0. Jika determinannya 0, maka matriks tersebut disebut singular dan tidak memiliki inverse.
Inverse matriks 2 kali 2. Inverse matriks ordo 2 kali 2. Matriks A sama dengan A, B, C, D. Dengan determinan A bukan sama dengan 0, maka inversenya adalah A inverse sama dengan 1 per A dikali D dikurang B dikali C. Dan kemudian masukin adjoinnya, yaitu D dikurang D negatif B negatif C dan A. Oke, kita masuk ke contoh agar lebih jelas. Di sini contoh ordo 2 kali 2. Diketahui matriks A 2, 7, 1, 4. Tentukan inverse matriks A. Oke, A inverse sama dengan yang tadi dirumus 1 per A dikali D dikurang B dikali C dikali adjoin. Nah, adjoinnya itu 4, negatif 7, negatif 1, dan 2. Jadi 1 per 2 dikali 4 dikurang 7 dikali 1 dikali matriks dikali adjoin, ada 4, negatif 7, negatif 1, 2.